Kita seringkali ribut-ribut soal politik identitas, misalnya di Pilkada Jakarta pada tahun 2017, yang kemudian bereskalasi pada Pilpres 2019, dan akhirnya bersatu di 2024. Nah, apakah kita juga pernah merasa dijajah oleh asing, atau asing ini mungkin efek jangka panjang dari kolonialisme yang sebenarnya terjadi 3,5 atau mungkin setengah abad yang lalu. Nah, atau teman-teman misalnya yang perempuan, apakah teman-teman pernah insecure terhadap standar kecantikannya? Apakah cantik itu harus putih, harus pirang, dan sebagainya? Jangan-jangan ini warisan dari kolonialisme. Atau ternyata memang kolonialisme itu masih membekas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dibahas dalam studi pasca kolonialisme. Mari kita membahas tentang kolonialisme dan pasca kolonialisme melalui buku yang berjudul sama dari Ania Lomba, seorang sosiolog dari India, yang berjudul Kolonialisme dan Pasca Kolonialisme. Untuk pertama kita membahas dulu konsep-konsep kunci dari studi mengenai kolonialisme dan pasca kolonialisme. Yang pertama kita harus pahami dulu bahwa kolonialisme ini hanyalah sistem dari penjajahan. Itu artinya kolonialisme bukan penjajahan itu sendiri. Yang sinonim dengan penjajahan adalah imperialisme. Imperialisme itu adalah praktik dominasi suatu negara atas negara lain melalui kekuatan militer dan atau ekonomi. Militer ya identik abad 20 misalnya Amerika, di abad 15 sampai 19 ya Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol. Nah, sekarang di abad 21 gaya penjajahannya itu lebih kepada penjajahan ekonomi, misalnya yang dipraktikkan oleh Tiongkok, atau penjajahan hegemonik yang dipraktikkan oleh misalnya Korea Selatan ataupun Amerika Serikat. Nah, sementara kolonialisme adalah sebuah sistem penjajahan yang melibatkan penaklukan. Jadi dia sudah ada penaklukan dan eksploitasi wilayah. Jadi ini sebuah sistem penjajahan yang lebih masif lagi dibandingkan imperialisme. Makanya Soekarno selalu membahas tentang neo-imperialisme dan neokolonialisme. Nah, sementara pada abad 21 ini atau bahkan di akhir-akhir dekade abad 20 telah berkembang suatu studi yang kita sebut sebagai pasca kolonialisme, yaitu studi tentang dampak dan warisan kolonialisme pasca kemerdekaan. Kita tahu telah terjadi gelombang demokratisasi seperti bahasa Samuel P. Huntington dalam buku yang sama, yaitu gelombang demokrasi ketiga yang mengakibatkan banyaknya negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua atau di medium abad 20, yaitu tahun 1940-an, 1950-an. Itulah konsep kunci yang akan kita bahas pada diskusi kali ini. Nah, sementara itu, sejarah singkat kolonialisme pertama kali muncul itu menurut beberapa pakar sejarah perang itu adalah pada abad ke-15. Sehingga periode sebelum abad ke-15 itu belum dikatakan sebagai kolonialisme. Itu lebih erat kepada perang yang sifatnya asimetris. Misalnya perang salib, misalnya perang antara negeri Khazar atau nenek moyang Sionisme Israel sekarang yang berasal dari pegunungan Eropa Timur yang kemudian bermigrasi ke Israel, makanya ia disebut sebagai Yahudi palsu, itu kan pernah berperang secara asimetris dengan negeri Islam pada waktu itu, dalam hal ini di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Itu. Jadi dimulainya sejarah kolonialisme ini yaitu pada abad ke-15. Kita tahu bahwa abad ke-15 ini bangkitnya negeri-negeri Eropa akibat ekspansi pengajaran dari zaman kejayaan Islam di baik itu Afrika Utara, Eropa Selatan maupun di Timur Tengah, misalnya Andalusia, Maroko dan sebagainya. Nah, setelah era Enlightenment Eropa ini dia kemudian berperang satu sama lain, dan tidak cukup sampai di situ, ia kemudian melakukan ekstensifikasi terhadap wilayah kekuasaannya. Misalnya Prancis yang menjajah Belanda, kemudian Belanda menjajah negeri-negeri Afrika, dan begitupun juga misalnya Portugis yang menjajah bagian timur dari dunia, sementara Spanyol itu bagian barat dari dunia. Itulah yang kemudian disebut sebagai perjanjian Versailles dan atau perjanjian Casillas yang teman-teman bisa nonton di dalam film Jepang yang berjudul Shogun. Di situ dijelaskan juga tentang bagaimana perjanjian kedua negara tersebut dalam membagi jajahan di belahan dunia, baik itu timur maupun barat. Nah, Indonesia sendiri itu dijajah oleh Belanda, yaitu pada abad ke-16 sampai di abad 20. Nah, pada abad ke-19 sebenarnya puncak era kolonial itu mendapati kristalisasinya. Sehingga di abad 20 Soekarno melalui Gerakan Asia Afrika membuat sebuah forum, yaitu Konferensi Asia Afrika, untuk memperingati
bekas-bekas jajahan yang kemudian Soekarno mengingatkan kepada negara-negara Asia Afrika tersebut untuk bangkit melawan neokolonialisme di abad 20 tersebut. Dan di abad 20 kita mengenal ada dekolonialisasi negara-negara jajahan baik itu di Afrika, Amerika Selatan maupun di Asia. Inilah yang oleh Noam Chomsky dalam bukunya Who Ruled the World sebut sebagai grand area. Ini adalah grand area dari elit global untuk membagi-bagi dunia. Nah, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk kolonialisme. Ada setidaknya secara garis besar 3 jenis kolonialisme, yaitu pertama kolonialisme pemukim, kolonialisme eksploitasi, yang kedua dan ketiga adalah kolonialisme pengganti. Yang pertama adalah kolonialisme pemukim, yaitu ketika penaklukan dan pendudukan jangka panjang di suatu wilayah. Contoh, Eropa, dalam hal ini Inggris, yang melakukan penaklukan di Amerika, melakukan pendudukan di Amerika, mengirim warganya ke sana. Begitupun ketika Inggris melakukan penaklukan, pendudukan, dan kolonialisasi di Australia, itu termasuk bagian dari kolonialisme pemukim. Kenapa? Karena warga-warga Eropa juga diberangkatkan ke sana. Nah, itu adalah kolonialisme pemukim. Yang paling mutakhir adalah upaya yang dilakukan oleh Zionisme Eropa Timur yang kemudian membawa serta warga Eropa Timur atau Yahudi Askenazi atau Yahudi Khazaria itu, atau the 13 Jews, yang mana kita tahu cuma ada 12 suku Yahudi, ini suku ke-13 yang palsu, kemudian melakukan pemukiman di wilayah Palestina yang sudah merdeka, sudah berabad-abad lamanya. Itu adalah kolonialisme pemukim. Yang kedua adalah kolonialisme eksploitasi. Jadi ia tidak membawa warga penjajah kepada wilayah jajahan, tetapi dia hanya mengeksploitasi sumber daya alam negeri yang dijajah. Misalnya Indonesia, ya tidak ada orang rakyat Belanda yang kemudian bermukim tiba-tiba di Indonesia, tetapi kekayaan alam SDA Indonesia itu dikeruk dan dibawa ke Eropa, yang kemudian menghidupkan Eropa pada waktu itu. Misalnya pala dan rempah-rempah sebagainya. Pala itu adalah jenis rempah-rempah yang dulu digunakan untuk mengawetkan makanan. Karena revolusi industri kan baru pada abad ke-17. Jadi pada abad 15-16, cara mengawetkan makanan sebelum ditemukannya kulkas adalah menggunakan pala. Makanya pala itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan diekspor ke Eropa oleh VOC Belanda pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah kolonialisme pengganti, yaitu ketika negeri penjajah itu hanya mengirimkan warga-warga lokal sesama pribumi itu untuk berperang satu sama lain. Misalnya yang terjadi di Vietnam, yaitu ketika Amerika mensponsori Vietnam Utara untuk melawan Vietnam Selatan yang berafiliasi dengan komunis. Misalnya pula perang-perang proksi di Amerika Latin ataupun di Timur Tengah saat ini itu merupakan kolonialisme pengganti untuk mengganti pemerintahan atau struktur yang ada di negara tersebut. Itulah 3 bentuk dari kolonialisme. Nah, apa dampak dari kolonialisme yang dilakukan oleh para penjajah tersebut? Yang pertama tentunya adalah dampak politik. Akan terjadi destabilisasi struktur pemerintahan. Misalnya seperti yang kita lihat di Suriah saat ini, ya terjadi destabilisasi karena ada kolonialisme yang dilakukan oleh kerjasama antara Turki, Amerika, dengan Israel untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, dalam hal ini Bashar al-Assad. Sementara dampak lainnya adalah dampak ekonomi. Terjadi eksploitasi atau penjarahan besar-besaran sumber daya alam ekonomi lokal. Misalnya di Indonesia saat ini nikelnya, seluruh minerbanya, kekayaan alamnya itu dikeruk dan dibawa misalnya baik itu ke Eropa maupun ke Cina. Dan sekarang menjadi sebuah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk membuat yang namanya baterai litium. Jadi misalnya kita kan sekarang mengenal ada yang namanya mobil listrik. Mobil listrik itu sumber utamanya adalah litium, dan litium itu hanya diproduksi kebanyakan di Indonesia. Itulah penjajahan ekonomi dari dampak kolonialisme. Dan yang ketiga tentunya adalah penjajahan budaya atau dampak kolonialisme terhadap kebudayaan kita. Terjadi erosi budaya lokal. Misalnya yang selalu saya contohkan, ketika kita foto, itu kita selalu menggunakan tangan kita dan mengatupkannya di depan, sorry to say, kemaluan kita. Sementara orang Eropa dengan bertolak dada, dengan bangganya, itu menampilkan keangkuhannya. Itu adalah merupakan penjajahan alam bawah sadar. Misalnya juga ketika kita nonton film Korea, film Hollywood, kita merasa sangat keren. Tetapi ketika film lokal, kita merasa bahwa, aduh ini lokal, saya tidak nonton lokal dan sebagainya. Begitupun dengan baju kita, sepatu kita sangat bangga menggunakan brand-brand luar negeri. Itulah penjajahan hegemonik atau penjajahan alam bawah sadar yang mana kita tidak sadari, pun kita disadari kita gandrung terhadap penjajahan tersebut. Nah,
kita masuk ke dalam apa yang oleh Ania Lomba sebut sebagai proses dekolonialisasi. Nah, proses dekolonialisasi ini itu tahapannya adalah pertama adalah kemerdekaan, yaitu pada medium abad ke-20 kemarin, yang mana kalau di Indonesia ya proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian rekonstruksi, yaitu mencoba membangun kembali budaya, sistem ekonomi, sistem politik negeri yang baru merdeka tersebut, misalnya di pemerintahan Orde Lama. Dan kemudian integrasi. Integrasi adalah upaya menyatukan kelompok-kelompok yang kemarin memperjuangkan kemerdekaan. Terjadilah misalnya penyatuan, misalnya ada di PKI, ada di PNI, ada di NU, yang terjadi pada pemilu pertama yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis pada tahun 1955. Itulah proses dekolonialisasi yang ada di negeri jajahan, specifically dalam konteks Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke dalam neokolonialisme, sebuah bentuk baru dari penjajahan. Misalnya, kita tidak melihat lagi penjajahan yang face to face secara konkret, tetapi lebih kepada pengendalian ekonomi. Kita ambil contoh, server kita dibangun oleh asing, yang baik itu server di bawah laut, jaringan optiknya, segala macam. Jika saja diputuskan jaringan internet itu, bayangkan apa yang terjadi, tidak ada mobile banking, tidak ada WA, tidak ada interaksi sosial media, tidak ada YouTube, tidak ada Zoom, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka yang mengendalikan jaringan optik di bawah laut kita tersebut. Itu adalah kendali ekonomi. Yang kedua, dominasi politik. Misalnya, ketika pemerintah tertentu itu dikendalikan oleh asing, maka struktur pemerintahannya itu sangat-sangat rapuh. Misalnya kita ambil contoh di Suriah, karena pemerintahan sekarang, dalam hal ini Jolani didukung oleh Amerika, Turki, dan Israel, tentu akan sangat rapuh. Kita akan tunggu, mungkin tidak cukup 5 tahun, 10 tahun, dia akan kemudian berguling kembali di Suriah tersebut. Dan neokolonialisme, bentuk penjajahan baru di aspek budaya, yaitu penyebaran budaya-budaya barat, dan yang paling terbaru adalah budaya Korea Selatan melalui media dan pendidikan. Kita kemudian sangat merasa keren sekali kalau bisa keluar di luar negeri sampai ada top ranking dan sebagainya. Terus ngapain kita keluar luar negeri, pas kembali ke dalam negeri kita tidak membawa manfaat sama sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kemudian gelar kita hanya semacam prestise sosial semata tanpa memiliki implikasi sosial sama sekali. Itulah bentuk dari hegemoni budaya atau yang oleh para pakar penjajahan sebut sebagai kekerasan epistemik atau kolonialisme pendidikan era baru. Nah, setelah kolonialisme, neokolonialisme, kita masuk ke dalam teori pasca kolonialisme. Dan konsep utamanya itu datang dari 3 tokoh utama yang dibahas dalam Ania Lomba pada buku ini, yaitu konsep subaltern, yaitu subalternatif, bahwa subalternatif itu selalu tidak dapat bicara. Misalnya dalam konteks Indonesia, ya mungkin minoritas si A, minoritas misalnya yang dianggap sesat kayak Ahmadiyah, atau agama-agama yang sangat minor kayak Konghucu, itu adalah kelompok-kelompok subalternatif atau subaltern kalau dalam bahasa Gayatri Spivak. Inilah yang kemudian mengembangkan teori-teori pasca kolonial pada abad 20. Kemudian kalau kita mau bandingkan teori pasca kolonialisme lain adalah konsep orientalismenya Edward Said. Ia mengkritik habis-habisan representasi Timur oleh Barat. Itu jadi Barat itu selalu menganggap Timur itu ya adalah hanya mengandalkan mitos-mitos atau sesuatu yang gaib-gaib, sementara Barat itu tercerahkan, maju, dan sangat intelek. Sementara teori yang ketiga yang juga bahas tentang pasca kolonial adalah teori identitas dari Amartya Sen, yang sudah sempat kami resensi juga di Resensi Institute mengenai konstruksi identitas pasca kolonial dan perlawanan terhadap stereotip. Nah, stereotip ini adalah stigma negatif yang dikembangkan oleh Barat terhadap negeri jajahannya. Nah, lebih lanjut, persimpangan terhadap pasca kolonialisme itu juga menjangkit bukan hanya pada laki-laki, tapi juga konsep-konsep feminisme dan konsep lingkungan. Nah, konsep feminisme misalnya ketika perempuan dipaksa juga untuk bersuara. Nah, lahirlah feminisme liberal misalnya di Amerika, di Eropa, yang kemudian perempuannya harus keluar rumah dan berdemonstrasi, padahal itu adalah cara baru kapitalisme untuk menjual produk-produk kepada perempuan, karena perempuan adalah konsumen yang paling senang berbelanja. Lahirlah misalnya harus ada lipstick baru, harus ada baju baru, harus ada kosmetik baru, harus sekarang bahkan make up baru atau skincare baru. Bahkan sekarang ada lagi challenge yang terbaru, yaitu bagaimana itu penampilan perempuan menjadi lebih natural.
ternyata natural lebih mahal gitu. Pas dilihat bill-nya ketika dia melakukan perawatan, treatment, ya 10 jutaan. Itu kan merupakan bentuk-bentuk baru dan ini sudah diingatkan oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya pada tahun 2018 di Homo Deus bahwa bisnis kecantikan akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di abad 21. Nah, selain feminisme yang juga menjadi sub pembahasan dalam pasca kolonisme adalah dampak pasca kolonisme terhadap lingkungan. Misalnya ekstraksi sumber daya alam yang menyisakan misalnya kekerasan terhadap lingkungan, baik itu kerusakan maupun misalnya eksploitasi secara besar-besaran. Kita ambil contoh yang paling mutakhir adalah di pagarnya laut di Tangerang. Itu kan merupakan dampak dari pasca kolonialisme atau sisa-sisa dari penjajahan yang dilakukan oleh Barat, kemudian dilakukan pula oleh sesama bangsa kita. Yang mana oleh Soekarno telah mengingatkan bahwa perjuangan saya lebih mudah karena melawan penjajah, sementara perjuangan kalian lebih sulit karena melawan sesama bangsa sendiri. Inilah penjajahan yang diterapkan pada era kita. Dan pasca kolonisme juga membahas tentang dampak kolonialisme terhadap globalisasi atau bagaimana kita melihat AI saling berlomba satu sama lain. Misalnya yang terbaru adalah buku yang menarik yang berjudul Chip War. Jadi perang chip antara Amerika dan Cina itu adalah untuk memperebutkan semikonduktor yang diproduksi oleh Nvidia. Yang mana sekarang setelah Amerika itu membatasi impor dan ekspor chip dari negeri Cina, sekarang Cina kemudian lebih berkembang, melakukan serangan balik dengan memunculkan apa yang kemudian disebut sebagai DeepSeek. DeepSeek ini adalah sebuah AI generatif untuk melawan hegemoni ChatGPT, yaitu OpenAI dan Gemini dari Google maupun Meta dari lama Facebook, yang mana DeepSeek ini lebih cepat dan lebih murah. Lebih murah yang dimaksud sini, selain membangunnya lebih murah, langganannya juga lebih murah. Kita ambil contoh, ChatGPT 1 bulan itu sekitar 300 ribuan, seperti pula dengan Gemini. Sementara DeepSeek langganannya cuma setengah dolar, $0,5, yang setara dengan Rp8.000 per bulan. Dengan kecepatan, kecanggihan, dan aktualitas yang tidak kalah baiknya dibandingkan ChatGPT dan Gemini. Ini adalah penjajahan atau kolonialisme gaya baru, yang mana Indonesia harus mengambil peran terhadap perang yang terjadi di konteks global saat ini. Dan terakhir sebagai penutup, masa depan kolonisme ini harus kita carikan relevansinya dengan isu-isu baru dengan melakukan pendekatan kesetaraan. Kenapa? Karena perang ini merupakan warisan abadi yang tidak akan pernah luput dari ingatan kita. Makanya kita harus terus melakukan refleksi kritis agar menciptakan sebuah masa depan yang adil. Sebagaimana kata Milan Kundera yang telah kita bahas juga dalam buku-buku lainnya, bahwa perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan apa? Kenapa? Karena perjuangan itu diasosiasikan sebagai kekuasaan. Dan kemudian kekuasaan ini pada akhirnya adalah sesuatu yang identik dengan melupakan janji-janjinya. Itulah kenapa kita harus mengingatkan terus. Ini sebenarnya relate dengan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan mutlak pasti korup. Sehingga ketika ingatan kita menjadi korup, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah lawan.